Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para konfrater yang terkasih, hidup ini tidak berputar 2 kali. Dan pengalaman Antiochus dalam bacaan pertama menjadi pelajaran bagi kita. Antiochus sebagai seorang raja sebenarnya sudah memiliki banyak hal, termasuk harta, kekayaan. Tetapi karena ketamakan, dia berupaya, dia berjuang, berusaha untuk menguasai kota dan mengambil harta rampasan perang. Dan itu kemudian akhirnya berakibat kekalahan demi kekalahan. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, akhirnya dia mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan itu merupakan malapetaka yang sangat menyengsarakan dia, menyakiti dia. Akhirnya dia sampai jatuh sakit. Kekayaan atau upaya untuk pencarian kekayaan serta kekuasaan menjadi bumerang bagi hidupnya. Sebenarnya dalam hidup kita juga, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup membiara, kita tidak jarang juga sering menghabiskan waktu untuk bekerja dan bekerja terus. Dan sering pekerjaan menyita waktu, menyita konsentrasi, menyita tenaga dan waktu kita. Pengalaman Antiochus ini tentu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mengejar harta, tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar kekuasaan. Jangan sampai kita menyesal karena kehilangan waktu untuk komunitas, untuk teman-teman kita, untuk kehidupan bersama kita.
Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan secara baik pada saat akhir hidup kita. Juga jangan-jangan karena apa yang kita perjuangkan ternyata sia-sia. Marilah kita gunakan waktu sedikit demi sedikit dengan bijaksana. Kita perjuangkan mungkin kehidupan bersama kita, komunitas kita, dengan bekerja, dengan berjuang, dengan berusaha tanpa mengorbankan mereka. Kita berdoa semoga kita tidak dikuasai oleh ketamakan dan keinginan mendapatkan jaminan hidup yang nyata. Kita mohonkan agar Tuhan selalu mengajar kita hidup bahagia dengan secukupnya, menikmati kebersamaan dengan teman-teman kita, dengan konfrater kita, dan memberikan yang terbaik bagi hidup dan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai satu komunitas. Mari kita hening sejenak.